Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat untuk dosen pengampu Ibu Safa'ah Restuni Hayati, SEI, MAEK, dan juga teman-teman semua yang melihat video ini. Perkenalkan, nama saya RZB Pratama dengan NIM akhir 066. Pada kali ini saya akan membahas tentang kesenjangan sosial atau ketimpangan dan kemiskinan dan kondisi ketimpangan dan kemiskinan di Indonesia pada saat ini. Nah, kemiskinan sendiri itu adalah masalah sosial yang berdampak negatif pada kualitas hidup masyarakat dan masyarakat secara keseluruhan. Konsekuensi utama dari kemiskinan adalah tantangan untuk menyediakan kebutuhan seperti makanan, tempat tinggal, perawatan kesehatan, dan pendidikan. Kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi dapat menyebabkan kesehatan yang buruk, pencapaian pendidikan yang rendah, dan meningkatnya kesenjangan sosial. Nah, kesenjangan yang lebar tak hanya berakibat pada ekonomi, juga berdampak besar terhadap kondisi psikologi bangsa. Masalah kesenjangan adalah masalah keadilan yang berkaitan dengan masalah sosial. Masalah kesenjangan mempunyai kaitan erat dengan masalah kemiskinan. Nah, ketimpangan sosial itu juga mencakup akses terhadap pendidikan yang kurang merata, kesenjangan dalam akses kesehatan dan pelayanan medis, serta ketimpangan lapangan kerja dan upah yang tidak adil. Infrastruktur yang tidak merata juga menjadi faktor yang memperburuk kesenjangan antar daerah. Nah, ada juga jumlah penduduk miskin dan juga garis kemiskinan. Jumlah penduduk miskin sendiri yaitu jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan yang merupakan nilai rupiah dari kebutuhan minimum makanan dan bukan makanan, yakni yang tidak hanya terbatas pada sandang dan papan, melainkan termasuk pendidikan dan kesehatan. Sedangkan garis kemiskinan digunakan sebagai suatu batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Nah, selanjutnya ini ada data untuk jumlah penduduk miskin selama periode dari 2011 sampai 2015. Nah, jumlah penduduk miskin selama periode 2011 sampai 2015 telah berkurang dari 29,89 juta atau 12,36% di tahun 2011 menjadi 27,73 juta atau 10,96% di tahun 2014. Namun meningkat lagi menjadi 28,51 juta atau 11,13% di tahun 2015. Nah, penduduk miskin menurut perkotaan dan pedesaan 2011 sampai 2015 dilihat menurut daerah perkotaan dan pedesaan. Ternyata dalam periode 2011 sampai 2015 jumlah maupun persentase penduduk miskin di daerah pedesaan lebih besar daripada mereka yang miskin di perkotaan. Selama periode 2011 sampai 2015, jumlah penduduk miskin di pedesaan turun sekitar 1,51% dari 945 juta atau 15,6% tahun 2011 menjadi 17,893 juta atau 14,09% tahun 2015. Sedangkan di daerah perkotaan jumlah penduduk miskin hanya turun sekitar 0,88%, yaitu dari 10,954 juta tahun 2011 menjadi 10,619 juta atau 8,22% tahun 2015. Faktor inflasi bisa jadi mengakibatkan jumlah penduduk miskin di perkotaan turun relatif sedikit. Yang selanjutnya adalah jumlah dan persentase penduduk miskin di Jawa dan Bali pada tahun 2015. Nanti akan saya tampilkan tabelnya di sini. Persentase penduduk miskin di Jawa dan Bali lebih rendah daripada mereka yang tinggal di Indonesia bagian timur. Jumlah penduduk miskin terbesar 2015 tinggal di Provinsi Jawa Timur 47,75 juta, Jawa Tengah 45,05 juta, dan Jawa Barat 44,85 juta. Jumlah penduduk miskin terendah tinggal di DKI Jakarta 3,68 juta atau hanya 3,61% dari seluruh penduduk miskin di Indonesia. A few moments later. Nah, saya akan membahas sedikit tentang
pengaruh kemiskinan terhadap pembangunan di negara Indonesia. Untuk salah satu penyebab utama masalah kemiskinan di Indonesia adalah tingkat pengangguran yang tinggi. Banyak orang dan keluarga mengalami ketidakpastian keuangan sebagai akibat dari meningkatnya tingkat pengangguran. Pendapatan keluarga menurun ketika seseorang keluar dari pekerjaannya atau kesulitan mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang baik. Hal ini membuat lebih sulit untuk memenuhi kebutuhan seperti sandang, pangan, dan papan. Lalu yang kedua ada pendidikan. Pendidikan merupakan cerminan dari potensi manusia yang menjadi tolak ukur seberapa jauh perkembangan manusia dalam suatu bidang. Rendahnya tingkat pendidikan juga dapat menghambat mobilitas sosial, menjebak masyarakat dan keluarga mereka dalam siklus kemiskinan yang mungkin tidak akan pernah pulih sepenuhnya. Untuk konsekuensi yang terus-menerus dari rendahnya tingkat pendidikan adalah kelangkaan kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan. Mereka yang berpendidikan rendah akan sulit bersaing di pasar tenaga kerja yang semakin kompetitif. Bagi mereka yang beresiko mengalami kemiskinan, sangat penting untuk menyediakan akses ke pendidikan berkualitas tinggi dan program pengembangan keterampilan untuk mengatasi masalah ini. Lalu yang ketiga ada biaya kesehatan yang terlalu tinggi. Biaya kesehatan yang terlalu tinggi ini juga dapat menjadi beban keuangan yang berat bagi keluarga yang sudah mengalami kesulitan keuangan, terutama di negara-negara yang tidak memiliki sistem kesehatan yang berfungsi dengan baik. Hubungan antara kesehatan dan kemiskinan tidak hanya dipengaruhi oleh biaya kesehatan yang tinggi, tapi juga oleh masalah akses terhadap layanan kesehatan. Masyarakat mungkin tidak memiliki akses yang memadai ke fasilitas kesehatan di banyak tempat, terutama di daerah pedesaan atau terpencil. Untuk akibatnya, mereka mungkin merasa kesulitan untuk mendapatkan perawatan medis yang diperlukan. Penyakit yang tidak tertangani dengan baik karena kurangnya akses ke layanan kesehatan dapat berdampak pada kemampuan seseorang untuk bekerja, mendapatkan pekerjaan, dan menjaga stabilitas keuangan. A few moments later. Nah, untuk kondisi ketimpangan dan kemiskinan di Indonesia masih menjadi isu yang kompleks dan memerlukan upaya yang lebih efektif untuk mengatasinya. Pemerintah dan juga masyarakat harus terus berupaya untuk meningkatkan kualitas implementasi program dan anggaran, serta meningkatkan kemampuan fiskal untuk melindungi lebih banyak orang miskin. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk referensi sendiri saya mengambil dari penulis Nur Fadilah Hayati dan juga Naimi Salwa Purba, volume 3 tentang analisis kemiskinan, kesenjangan pendapatan, dan pembangunan di negara Indonesia, dan juga Iwan Prasojo, volume 22 tentang perkembangan tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial regional di Indonesia 2011 sampai 2015. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.